situ wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ya ayyuhal muslimun, sidang Jumat hadani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha untuk lebih giat menjalankan perintah-perintahnya, dengan dilandasi keimanan kepadanya, dan dengan penuh harapan akan keridhoannya dan pahala akhirat, serta bukan diselingi dengan riya dan sum'ah. Takwa itu juga berarti meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya larangan-larangan itu jika kita kerjakan akan menjadi bom yang akan membuat diri kita menderita baik dikala hidup di dunia, apalagi ketika di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Manusia dalam fungsinya sebagai pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah memikul tugas yang ringan. Manusia haruslah dapat berpikir untuk mengelola dan mensejahterakan kehidupannya sendiri dengan memanfaatkan alam seisinya tanpa merusak keseimbangannya. Untuk itulah Allah memberikan kepada manusia sebuah anugerah yang sangat besar yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yakni anugerah akal pikiran. Dengan akal itu manusia dapat berpikir untuk mensejahterakan kehidupannya sendiri dengan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Allah baginya, yaitu alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Ghasiyah ayat 17 sampai ayat 20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia tinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia tegakkan, dan bumi bagaimana ia hamparkan. Hadirin jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum. Ayat di atas memberitahukan kepada kita bahwasanya semua ciptaan Allah hendaknya kita pikirkan. Bagaimana Allah menciptakan semuanya. Memang dialah yang maha agung dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dengan memikirkan semua ciptaannya agar kita dapat mengambil manfaat darinya. Ayat di atas juga mengandung pengertian bahwasanya akal pikiran merupakan unsur yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan.
sekaligus merupakan alasan agar manusia berilmu pengetahuan dengan kewajiban belajar. Namun demikian tidak berarti bahwa hanya akal dan ilmu pengetahuan saja yang dapat menjamin keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan. Sebab banyak kita jumpai suatu masalah yang meragukan dan sulit untuk dipecahkan sehingga dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah memberikan pedoman-pedoman yang dapat dijadikan untuk memutuskan suatu perkara, yaitu agama Islam. Islam dengan pedoman atau petunjuk dari Allah mampu menyelamatkan manusia dari lembah kehancuran dan kesesatan, karena akal hanya dapat memandang sampai masa depan hingga kehidupan akhirat. Dengan demikian, siapa saja yang berpedoman pada aturan-aturan Allah, maka dialah akan hidup tenang, aman, dan damai. Jadi ilmu pengetahuan tidak akan menjamin ketenangan dan keberhasilan hidup tanpa disertai dengan agama Islam. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tanpa agama bisa kita ibaratkan orang yang berjalan dengan mata buta. Sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan ibarat orang yang berjalan dapat melihat dengan jelas, namun kaki yang digunakan untuk berjalan tidak sempurna alias pincang. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang artinya, barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum. Dari hadis Rasulullah SAW di atas, maka jelaslah bahwa ilmu pengetahuan itu erat sekali hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Meski dalam batas-batas tertentu, ilmu pengetahuan itu sendiri tidak dapat mendahului agama. Sebab agama itu telah dijamin mutlak kebenarannya, karena agama itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 60. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Yang artinya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh karena itu janganlah engkau jadi dari orang-orang yang baik. Hadis tersebut, hadirin jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum. Dari keterangan tadi makanya nyatalah bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Dan Islam tidak mengharapkan umatnya menjadi orang yang bodoh, sebab orang-orang yang bodoh akan menjadi orang-orang yang terbelakang, yang akan mengikuti kemana saja orang-orang yang mengerti itu pergi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya di atas, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu bukan hanya ketika kita masih muda saja, melainkan kewajiban menuntut ilmu itu melalui dari bayi hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, tuntutlah ilmu pengetahuan sejak dari buayan hingga liang lahat. Demikian pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Makanya kita sebagai umatnya yang taat hendaknya tidak bosan-bosan untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu tidak hanya di bangku sekolah saja, tetapi dengan membaca di rumah, mendengarkan ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian, kuliah-kuliah, baik di masjid dan di mushola dan atau di tempat yang lain. Oleh karena itu
kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kesadaran dan kekuatan untuk selalu menghargai ilmu dan semangat untuk menuntutnya, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki sudah didasari dengan keimanan yang kuat, insya Allah akan membimbing kita mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil ma'rufi wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi wa'lamu anna Allaha amarakum bis-sholati 'alan nabiyyi wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala al-anbiya'i wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayhi min 'amalin wa qawlin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa an taj'ala kulla qada'in qadaytahu khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi